Bab 1961, Satu Keluarga. Meski pria parubaya itu marah, namun ia tidak berani berkata apa-apa. Bagaimanapun, kekuatan mereka memang lemah. Selain itu, setiap keluarga punya ide kecilnya masing-masing, dan tidak ada yang menggunakan kekuatan penuhnya, jadi tidak mungkin agar Sandy dan yang lainnya melakukannya, lawan. Melihat tidak ada yang berani berbicara, Sandy tersenyum puas dan menatap Dev dengan provokatif. Dev baru saja merusak formasi, Sandy berjanji pada Dev untuk masuk bersamanya, tapi Dev menolak. Sekarang dia akan membuat Dev menyesal dan menghalangi Dev. Tuan Dev, apa yang harus kita lakukan? Dicky bertanya dengan cemas. Sekarang Sandy memblokir pintu masuk, bahkan mereka tidak bisa masuk. Tunggu. Dev mengucapkan satu kata dengan tenang. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke Robin dan yang lainnya tidak jauh dari situ, meskipun Robin dan yang lainnya telah melepas jubah hitam mereka dan berbaur dengan kerumunan, mereka masih ditemukan oleh Dev. Termasuk Carl, Dev juga melihatnya berdiri di sudut, sepertinya berusaha menghindari kerumunan. Sekarang orang-orang ini dianggap sebagai orang terkuat yang pernah dilihat Dev, karena mereka masih menunggu dengan tenang di belakang tanpa melakukan gerakan sedikit pun, Dev pun memilih untuk menunggu. Dia ingin melihat siapa yang bisa marah lebih dulu. Senior, apa yang harus kita lakukan? Jika Sandy memblokir pintu masuk dan mencegah orang lain masuk, maka rencana kita untuk menangkap mereka semua akan sia-sia. Robin bertanya pada utusan iblis itu. Bawalah orang masuk, dan jangan biarkan satu keluarga mendominasi, jika tidak, rencana itu tidak akan terlaksana. Kata jiwa di Robin. Yang mereka inginkan adalah setiap keluarga besar mempunyai idenya masing-masing, lalu berkelahi, dan akhirnya saling membunuh, pada akhirnya mereka akan memusnahkan semua orang yang tersisa. Dengan cara ini, Pulau Penglai adalah milik sekte hati iblis mereka. Tapi sekarang Sandy adalah satu-satunya di keluarga itu, ketika saatnya tiba untuk menyatukan lebih banyak keluarga, akan sangat sulit untuk menghadapinya. Setelah mendengar ini, Robin berjalan ke depan bersama 4 pria berjubah emas hitam. Untuk mencegah siapapun mengenalinya, Robin menutupi wajahnya dengan syal hitam, dia tidak bisa membiarkan orang lain tahu bahwa mereka adalah anggota aliansi seni bela diri Kyoto. Pada saat ini, Sandy melihat bahwa semua orang jujur, jadi dia melambaikan tangannya dan bersiap untuk memimpin orang ke reruntuhan. Tunggu sebentar. Robin melangkah maju dan memanggil Sandy. Melihat ini, Sandy melewatinya dan menatap Robin, siapa kamu? Ada apa? Tidak peduli siapa saya, yang saya inginkan adalah Anda memonopoli reruntuhan ini dan tidak mengizinkan kami masuk. Saya tidak menerimanya. Kata Robin. Sandy sedikit mengernyit, kamu tidak menerimanya. Apakah kamu tidak melihat pertempuran tadi? Jika kamu tidak menerimanya, tahukah kamu apa yang akan terjadi padamu? Aku tahu, tapi aku tetap tidak menerimanya. Robin berkata secara provokatif, reruntuhan ini bukan milik keluargamu. Mengapa kamu bisa masuk tetapi kami tidak bisa? Kenapa? Berdasarkan kekuatan. Sandy menyipitkan matanya, dan tiba-tiba kekuatan dingin keluar dari tubuhnya, dan dia meninju Robin. Tapi Robin tidak melawan atau bergerak. Tepat setelah Sandy tiba di depan Robin, seorang pria berjubah emas hitam di belakang Robin tiba-tiba mengambil tindakan. Dia menendang Sandy, tapi Sandy bahkan tidak bereaksi dan diusir. Gemuruh. Tubuh Sandy menghantam gunung dengan keras, membuat batu berterbangan kemana-mana. Seteguk darah muncrat, dan Sandy merasa organ dalamnya akan hancur. Bela diri, orang suci bela diri. Sandy memandang pria berjubah emas hitam yang baru saja mengambil tindakan karena terkejut, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa Martial Sein akan hadir di sini, dan sepertinya Martial Sein adalah seorang pelayan. Tahukah Anda, orang suci bela diri dalam sebuah keluarga itu seperti Tuhan, bagaimana dia bisa menjadi manusia saat ini? Belum lagi Martial Sein, jika sebuah keluarga memiliki Martial Sein, mereka bisa menyimpang. Sandy tidak bisa memahaminya. Apakah masih ada keluarga Martial Sein saat ini di dunia sekuler? Bab 1962, tidak masuk akal. Ketika yang lain melihat jubah emas hitam yang baru saja mereka ambil tindakan, mereka semua memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Awalnya, semua orang memiliki kekuatan yang hampir sama, tetapi kemunculan tiba-tiba dari Martial Sein jelas merusak keseimbangan ini. Pada saat ini, Sandy memandang Robin perlahan, dan kemudian melihat keempat jubah hitam emas di belakang Robin. Karena aura pihak lain semuanya tersembunyi, dia tidak yakin apakah 4 orang di belakang Robin itu. Tidak semua adalah orang suci bela diri.
Jika mereka semua adalah Martial Saint, maka mereka akan menerima nasib mereka, dengan 4 Martial Saint, urusan apa yang akan mereka miliki. Siapa kamu? Sandy mengerutkan kening, memandang Robin dan bertanya. Aku sudah mengatakannya, menurutku apa yang kamu lakukan tidak adil. Kenapa hanya kamu yang bisa memasuki reruntuhan? Reruntuhan ini bukan milik keluargamu. Jika kamu ingin masuk, kami semua akan masuk. Apakah menurutmu perkataanku itu benar? Robin menoleh dan melihat keluarga lainnya dan bertanya. Iya, kenapa kamu harus menyimpannya sendiri? Ayo masuk bersama-sama, atau tidak akan ada yang masuk. Jika itu membuatku kesal, aku akan meledakkan diriku sendiri dan meledakkan bukit itu agar tidak ada yang bisa memainkannya. Semua orang menggemakan Robin, mereka marah pada awalnya, tapi Sandy terlalu kuat, jadi mereka hanya bisa menelan amarah mereka. Sekarang seseorang telah maju, dan orang-orang ini dengan cepat bergabung dengan Kam Robin. Wajah Sandy menjadi sangat jelek saat dia mendengarkan diskusi semua orang, dan dia menatap Robin dengan kemarahan di matanya. Jika bukan karena dia, mereka pasti sudah memasuki reruntuhan sekarang, dan mungkin mereka bisa mendapatkan semua harta karun di dalamnya. Jangan berpikir bahwa Anda dapat mengabaikan kami karena dukungan dari Martial Saint. Dengan begitu banyak dari kami yang bergabung, bahkan jika ada Martial Saint di belakang Anda, apa yang akan terjadi? Sandy mengertakkan gigi dan berkata. Dia tidak percaya bahwa 4 orang di belakang Robin semuanya adalah orang suci bela diri seperti itu akan sangat tidak berharga. Bagaimana Sandy tahu bahwa di alam rahasia, orang suci bela diri memang tidak berharga, tetapi orang-orang di alam rahasia tidak akan dengan mudah datang ke dunia sekuler, jadi mereka salah mengira bahwa hanya ada beberapa orang suci bela diri, dan mereka semua tidak terkalahkan. Keberadaan. Jika kamu tidak yakin, aku bisa memberimu kesempatan untuk bergabung, tapi jika kamu kalah, semua orang harus masuk ke reruntuhan. Robin berkata pada Sandy. Permintaan Robin membingungkan Sandy, dia tidak mengerti mengapa Robin selalu meminta semua orang untuk memasuki reruntuhan. Ini jelas bertentangan dengan akal sehat. Tapi saat ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa dipertimbangkan secara detail oleh Sandy. Oke, aku berjanji, aku tidak percaya kalian berlima bisa membawa begitu banyak dari kita untuk menyerang. Sandy mengertakkan gigi dan pedang panjang di tangannya mulai berdengung. Ini bukan 5 orang, ini 4. Setelah mengatakan itu, Robin mundur, dan 4 pria berjubah emas hitam berdiri di depan Sandy. Sandy memandang banyak keluarga yang bersekutu dengannya dengan wajah dingin dan berkata, apakah kita dapat menduduki reruntuhan ini tergantung pada serangan ini? Saya harap semua orang akan mencoba yang terbaik. Setelah mengatakan itu, Sandy memimpin semua orang untuk menyerang langsung ke arah 4 jubah emas hitam. Lebih dari selusin senjata, dengan energi tak berujung, langsung menyelimuti ke 4 jubah emas hitam. Ketika energi ini digabungkan, mereka begitu kuat hingga menghantam 4 jubah emas hitam seperti meteorit dari luar langit. Dan wajah dari 4 jubah emas hitam penuh dengan penghinaan. Menghadapi serangan gabungan lebih dari selusin orang, keempat jubah emas hitam memiliki ekspresi tenang di wajah mereka. Ketika keempat orang itu mengangkat tangan, 4 aura yang sangat mendominasi menyebar ke segala arah. Sandy dan yang lainnya bahkan tidak punya waktu untuk mendekati 4 jubah emas hitam, dan auranya langsung hilang. Lebih dari selusin orang terlempar bahkan tanpa menyentuh sudut pakaian mereka. Anda harus tahu bahwa orang-orang ini semuanya kuat di tahap akhir Wuhou Agung, dan beberapa dari mereka bahkan memiliki senjata seni bela diri di tangan mereka. Bab 1963, kosong. Namun meski begitu, mereka masih rentan, tampaknya keempat jubah emas hitam memiliki kekuatan para santo bela diri, tidak ada keraguan tentang itu. Sandy dan orang lain yang jatuh ke tanah memandangi 4 jubah emas hitam di depan mereka dengan ngeri. Kekuatan keempat Martial Saint bukan lagi sesuatu yang bisa mereka tangani. Ketika orang-orang dari keluarga lain melihat pemandangan ini, mereka semua berdiri di sisi Robin dan tanpa sadar mulai bertarung. Tetapi mereka tidak tahu sama sekali bahwa Robin mengambil tindakan bukan untuk melawan ketidakadilan atau membantu mereka, tetapi untuk mengambil nyawa mereka. Bisakah kita semua masuk sekarang? Robin memandang Sandy dan bertanya sambil mencibir. Sandy tidak berbicara, hanya menundukkan kepalanya menghadapi kekuatan absolut, dia hanya bisa menundukkan kepalanya. Baiklah, semuanya boleh masuk dengan tertib. Ketika Robin melihat ini, dia langsung berteriak. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua berkerumun ke dalam reruntuhan, mereka bertarung satu sama lain, dan bahkan terjadi penyerbuan. Melihat pemandangan di depannya, bibir Robin membentuk senyuman.
Orang-orang ini bukan dari keluarga seni bela diri biasa, mereka adalah pembudidaya iblis. Luna melihat keempat jubah emas hitam dan berkata dengan ekspresi yang sangat jelek. Meskipun keempat jubah emas hitam semuanya berganti pakaian, Luna merasakannya ketika mereka mengambil tindakan sekarang. Bagaimanapun, Sekte Roh Iblis dan Sekte Hati Iblis berasal dari garis keturunan yang sama, dan Luna dapat merasakan nafas dari empat jubah emas hitam. Melihat Luna mengatakan ini, Kenari dan Waskita semuanya terkejut. Dev berkata dengan tenang, saya tahu itu adalah jubah emas hitam dari Aliansi Seni Bela Diri Kyoto, dan orang yang dilapisi emas hitam adalah Robin. Orang-orang dari Aliansi Seni Bela Diri. Kenari dan Waskita semuanya kaget. Mereka tidak menyangka orang-orang dari Aliansi Seni Bela Diri akan datang, dan 4 orang suci bela diri juga akan datang. Mengapa orang-orang dari Aliansi Seni Bela Diri membantu orang-orang dari keluarga bangsawan ini? Bukankah mereka ingin memonopoli reruntuhan dan menduduki Pulau Penglai? Kenari tampak terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Robin melakukan ini. Dev sedikit mengernyit, dia tidak tahu jenis obat apa yang dijual Robin Labu. Kita semua harus berhati-hati. Tampaknya kemunculan reruntuhan yang tiba-tiba kali ini lebih seperti sebuah konspirasi. Konspirasi. Dev mengingatkan semuanya. Pada saat ini, ekspresi Kal sangat serius, dan penampilan dari pembudidaya iblis melebihi ekspektasinya. Tuan, apa yang harus kami lakukan? Apakah Anda masih masuk? Salah satu bawahannya bertanya pada Kal. Masuklah, karena kamu di sini, masuklah dan lihatlah, tapi jangan mudah memperlihatkan kekuatanmu, lihat saja dari belakang. Setelah Kal selesai berbicara, dia memimpin orang-orang menuju reruntuhan. Ketika Kal melewati Dev, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Dev, dan Dev juga melihat ke arah Kal, keduanya saling memandang, tetapi mereka segera membuang muka. Setelah semua orang masuk, Dev memimpin yang lain untuk mengikutinya. Hampir 1000 orang memasuki reruntuhan, tetapi reruntuhan itu tidak terlihat ramai sama sekali. Ini menunjukkan betapa besarnya reruntuhan itu. Kecuali benda mirip kuil yang dibangun dari batu di tengahnya, tidak ada apapun di reruntuhan yang kosong. Menghadapi situasi ini, semua orang menjadi bingung. Bagaimana mungkin reruntuhan yang dilindungi oleh formasi sekuat itu sebenarnya kosong? Banyak orang yang tidak percaya dan menggedor-gedor dinding batu di mana-mana, namun tidak ada mekanisme sama sekali. Beberapa orang terus melihat sekeliling altar dan hanya menemukan beberapa batu. Saudara ke-9, apa yang terjadi? Marhem bertanya pada Sandi. Mereka telah menghabiskan begitu banyak usaha dan membunuh begitu banyak orang, tetapi ketika mereka memasuki reruntuhan itu sebenarnya kosong. Sandi mengerutkan kening saat ini dan tidak dapat memahaminya sama sekali. Biarkan orang mencari dengan hati-hati. Saya tidak yakin tempat ini kosong. Pasti ada mekanismenya, kata Sandi. Segera, Marhem memimpin orang untuk mencari sedikit demi sedikit. Bab 1964 tertipu. Di sisi lain, Dev memandangi reruntuhan yang kosong dengan ekspresi yang sangat serius, dia selalu merasa ada yang tidak beres. Mengapa reruntuhan kosong seperti itu harus dilindungi dengan formasi sekuat itu? Dan Robin, mengapa dia membiarkan semua orang memasuki reruntuhan ini? Tiba-tiba, mata Dev tiba-tiba berbinar dan dia buru-buru berkata, mundur, cepat keluar, ayo cepat keluar dari sini. Tuan Dev, ada apa? Diki bertanya dengan bingung. Dev tidak menjelaskan, tapi saat ini, Kenari juga terlihat terkejut, ini buruk, seseorang telah memasang susunan petir di sini. Ini jebakan, cepatlah. Tetapi ketika Dev dan yang lainnya hendak berbalik dan meninggalkan koridor, angin kencang yang mengerikan tiba-tiba melanda, menyebabkan Dev dan yang lainnya segera mundur. Hahaha, Dev, jangan berpikir untuk keluar. Robin berdiri di koridor dan tertawa, lalu dia melihat koridor itu diblokir oleh batu besar. Gerakan tiba-tiba ini langsung menarik perhatian semua orang, melihat koridor tersebut terhalang oleh batu-batu besar, banyak orang mulai panik. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mengapa pintu masuknya diblokir? Siapa yang melakukannya? Bagaimana kita bisa keluar? Kita tidak akan dikuburkan di sini, kan? Banyak orang berteriak panik. Pada saat ini, arus seperti kilat mulai muncul di langit di atas seluruh reruntuhan, dan cahaya biru terus muncul. Melihat fenomena aneh ini, banyak orang yang mendongak untuk melihatnya. Mungkinkah ini pertanda pemulihan energi spiritual? Seseorang tiba-tiba berteriak, mengira bahwa penglihatan ini adalah tentang kebangkitan energi spiritual.
Tapi Dev tahu di dalam hatinya bahwa ini adalah susunan petir yang dibuat oleh Robin dan yang lainnya, dan mereka mungkin ingin membunuh semua orang di sini. Boom! Tiba-tiba, sambaran petir menyambar dan langsung menghantam tanah, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut melihat cahaya biru pekat di udara, mereka semua ketakutan. Jika semuanya ditebang, apakah mereka masih hidup? Gemuruh. Segera setelah itu, beberapa guntur lagi terjadi, dan beberapa orang tidak dapat mengelak dan dibunuh secara paksa. Semua orang ketakutan dan bergegas menuju pintu masuk, tetapi pintu masuk itu terhalang oleh batu besar dan mereka tidak bisa keluar sama sekali. Seseorang memukul batu itu dengan panik, berniat menghancurkan batu itu menjadi beberapa bagian dan kemudian melarikan diri dari sini. Anda harus tahu bahwa sebagian besar dari ini adalah kekuatan Dao Hou, dan seharusnya sangat mudah untuk menghancurkan batu besar. Namun di luar dugaan, saat pria tersebut menamparnya dengan telapak tangannya, batu tersebut tidak bergerak sama sekali. Pada saat ini, guntur atas kepala jatuh lagi, menewaskan banyak orang dalam sekejap. Kali ini, semua orang semakin panik, batunya tidak bisa dibuka, cepat atau lambat mereka akan mati di sini. Saudara ke-9, apa yang harus kita lakukan? Marham bertanya dengan ekspresi panik. Bagaimana aku tahu? Saat ini, Sandy juga panik dan terjebak di sini, terlihat jelas ada yang melakukan ini dengan sengaja. Saya akan mencoba. Saya melihat Andre, yang belum pernah berbicara sebelumnya, berjalan menuju batu besar. Kemudian Andre memancarkan aura puncak Dao Hou, yang mengejutkan Sandy dan Marham. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa Andre sebenarnya berada di puncak kekuatan Dao Hou, sepertinya dia telah menyembunyikan kekuatannya selama ini. Aura Andre yang ganas dan mendominasi langsung menghantam batu itu dengan pukulan telapak tangan. Boom! Sebuah telapak tangan menghantam segel batu besar itu, dan seketika seluruh reruntuhan dipenuhi debu, sayangnya, batu besar itu masih tidak bergerak sama sekali. Ini. Andre tertegun sejenak, melihat batu besar di depannya dengan keheranan di wajahnya. Namun di bawah telapak tangan Andre, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di batu besar tersebut, dan kemudian pola unicorn dan binatang aneh muncul di batu tersebut, seolah-olah terukir di atasnya. Andre memandang binatang kilin itu, sedikit mengernyit, dan kemarahan di tubuhnya meningkat, sebagai puncak Dao Hou, dia bahkan tidak bisa memecahkan batu. Bab 1965, Usaha yang sia-sia. Bum bum bum. Tiba-tiba, dia mengayunkan telapak tangannya beberapa kali lagi, dan terjadilah semburan pasir dan batu yang berterbangan, namun batu tersebut tetap tidak bergerak, bahkan tidak ada bekasnya. Andre terengah-engah, dengan keringat dingin menetes dari dahinya. Andre, ada apa denganmu? Apakah kamu menyembunyikan kekuatanmu? Apakah kamu ingin melakukan sesuatu di belakang kami? Marham berteriak dengan marah pada Andre, sepertinya ingin mengambil tindakan. Bagaimanapun, beberapa orang bersekutu, Andre menyembunyikan kekuatannya dan jelas memiliki rencana kecilnya sendiri. Sandy menghentikan Marham dan memarahi, jam berapa sekarang? Masih ada perselisihan internal. Mari kita bekerja sama untuk memecahkan batu besar itu. Meskipun Sandy juga sangat tidak puas dengan Andre saat ini, dia tidak dapat melindungi dirinya sendiri sekarang, prioritas utamanya adalah menghancurkan batu itu menjadi beberapa bagian. Tepat ketika Sandy menghubungi semua orang dan ingin bekerja sama untuk memecahkan batu itu, Dev berbicara. Jangan sia-siakan usahamu, bahkan jika kamu bekerja sama, kamu tidak dapat memecahkan batu besar ini. Dev berkata perlahan. Sandy dan yang lainnya memandang Dev, lalu mengerutkan kening dan berkata, Dev, apa maksudmu? Mungkinkah kamu bisa menembus batu besar ini? Batu besar ini terkurung oleh formasi. Jika formasi tidak dapat dipatahkan, batu tersebut tidak akan bergerak. Kata Dev. Omong kosongmu, jika ada formasi di batu besar ini, bagaimana mungkin aku tidak merasakannya sekarang? Aku tidak merasakan adanya formasi di beberapa telapak tangan tadi. Balas Andre dengan keras, dia baru saja memukul beberapa telapak tangan, tetapi dia tidak merasakan keberadaan formasi tersebut. Menurutku orang ini hanya berbicara omong kosong. Kita tidak perlu memperhatikannya. Jika kita bekerja sama, kita pasti bisa memecahkan batu ini. Marham memandang Dev dengan jijik, dia juga tidak percaya dengan apa yang dikatakan Dev. Sandy mengangguk dan tidak punya pilihan selain mencobanya, jadi mereka bertiga, ditambah orang-orang dari keluarga sekte, menepuk batu besar di depan mereka. Aura Dao Hou saling bersilangan dan segera terjalin, menghantam batu dengan keras.
Terdengar suara yang memekakkan telinga, dan seluruh bumi berguncang, ditambah dengan pemboman guntur yang terus-menerus dari langit, seluruh reruntuhan menjadi api penyucian di bumi. Namun meski begitu, batu besar itu tetap tidak bergerak, yang mengejutkan semua orang. Meskipun begitu banyak orang yang bergabung, mereka tidak dapat mengguncang batu tersebut, mereka harus fokus pada Dev lagi. Kamu tidak perlu menyia-nyiakan usahamu, tunggu saja sampai kematian datang. Suara Robin datang dari luar. Sandy hampir kehilangan kesabaran ketika mendengar suara Robin. Orang-orang dari keluarga bangsawan lain juga mengutuk Robin. Sekarang orang-orang akhirnya tahu mengapa Robin begitu baik dan ingin semua orang memasuki reruntuhan. Ini hanyalah jebakan. Sandy memandang Dev dan bertanya dengan sungguh-sungguh, Dev, kamu bilang batu ini terkurung oleh formasi, bisakah kamu membukanya? Tentu saja bisa, kata Dev sambil tersenyum tipis. Karena bisa, cepat buka. Sandy berkata dengan cemas. Saat ini, semua orang memandang Dev dengan penuh harap, selama mereka membuka batu itu, mereka bisa melarikan diri dari sini. Perhatikan baik-baik. Saya melihat Dev berjalan menuju batu besar, dengan cahaya keemasan menyinari telapak tangannya, seperti matahari di malam yang gelap. Semua orang menyaksikan dengan kaget, ingin melihat bagaimana Dev memecahkan formasi dan membuka batu besar itu. Saya melihat Dev menamparkan kepala binatang kilin itu. Dev tidak hanya bertepuk tangan dengan satu tangan, tetapi bertepuk tangan 3 kali berturut-turut. Namun setelah 3 kali telapak tangan, bongkahan batu tersebut tetap tidak bergerak, momen ini membuat banyak orang menyerah. Sudah berakhir, sepertinya kita benar-benar akan mati di sini. Kepura-puraan macam apa Dev ini? Menurutku dia benar-benar bisa membuka batu itu. Semua orang sangat tidak puas dengan Dev, tapi Dev sendiri tidak terpengaruh sama sekali. Bab 1966, Kilin menekan batu. Setelah bertepuk tangan 3 kali, Dev menggigit jari tengahnya, lalu dengan lembut mengoleskannya ke mata binatang kilin. Tepat setelah darah Dev menetes ke mata binatang kilin itu, cahaya putih tiba-tiba menyala, dan binatang kilin di atas batu itu tampak hidup, matanya terus-menerus melihat sekeliling. Sambil meraung, binatang unicorn itu melompat langsung dari batu besar. Ketika semua orang melihat ini, mereka sangat ketakutan sehingga mereka mundur, mereka belum pernah melihat binatang aneh seperti itu sebelumnya, dan dia masih hidup. Namun, binatang kilin tidak menyerang siapapun, setelah berputar-putar, tubuhnya bersinar dengan cahaya putih dan menghilang. Saat ini, binatang unicorn yang diukir di batu besar menghilang. Saat ini, semua orang memandang Dev dengan kaget. Mereka belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya. Kalian pasti tahu kalau kilin adalah binatang mitos, hidupnya sangat besar, siapa yang pernah melihat binatang mitos sebelumnya? Namun makhluk mitos ini benar-benar telah tiba, apakah berarti energi spiritualnya akan segera bangkit kembali? Tuan Dev, kemana kilin itu? Kemana perginya kilin itu? Diki bertanya pada Dev dengan kaget. Dia sangat ingin melihat unicorn, akan lebih baik jika dia bisa duduk sebentar. Dev tersenyum dan hendak menjelaskan, tapi Kenari berbicara. Itu bukan unicorn, itu hanya ilusi. Batu ini dilemparkan ke dalam formasi batu penekan unicorn, jadi tidak ada yang bisa menghancurkan batu besar ini sekarang. Belum lagi bongkahan batu, bahkan jarum, selama formasi ini digunakan tidak ada yang bisa mengambilnya. Ini hanya formasi yang sangat biasa untuk memenjarakan benda. Hanya saja sebagian orang memiliki penglihatan yang tinggi dan pengetahuan yang pendek. Hanya saja yang tidak dapat kamu ceritakan. Kata-kata Kenari jelas ditujukan untuk Sandy dan yang lainnya. Meskipun Sandy sangat marah, dia tidak bisa marah karena perkataan Kenari, dia benar-benar tidak bisa melihat formasi apapun. Namun, saat ini, guntur yang menggelegar masih menggelegar, dan banyak orang telah meninggal, jadi tidak ada yang memikirkan hal ini, melihat formasi telah rusak, Sandy menghancurkan batu itu dengan satu telapak tangan. Pintu masuk terbuka, dan semua orang bergegas keluar. Semua orang berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, karena takut jika mereka lebih lambat, mereka akan tersambar petir hari itu. Namun saat Sandy memimpin orang-orang untuk berlari keluar, saat dia sampai di depan pintu, tiba-tiba beberapa angin kencang menerpa dirinya. Untung saja Sandy menghindar dengan cepat, namun orang-orang di belakangnya berada dalam kesengsaraan. Salah satu dari mereka langsung terkena, dan tidak ada suara untuk sesaat. Sandy melihat keluar dengan ngeri dan menemukan bahwa Robin memblokir pintu keluar dengan 4 pria berjubah emas hitam, siapapun di antara mereka yang berani keluar akan dibantai. 4 orang suci bela diri menjaga pintu keluar, jadi seekor lalat pun tidak akan bisa terbang. Sandy tidak berani keluar dan mendorong tubuhnya kembali dengan putus asa.
Tetapi orang-orang di belakang merasa cemas dan bergegas keluar sekuat tenaga. Untuk sesaat, orang-orang di depan terjepit satu demi satu. Begitu mereka keluar, mereka dibunuh oleh beberapa pria berjubah emas hitam. Pada akhirnya, tidak ada yang berani bergerak, dan mereka yang masih berada di aula reruntuhan harus menghindari pemboman buntur. Hahaha, menyerah saja. Karena kamu sudah masuk, tidak mungkin kamu bisa keluar hidup-hidup. Robin tertawa terbahak-bahak di luar. Banyak orang meneriaki Robin, tapi dia tidak peduli. Saudara Dev, apa yang harus kita lakukan? Kita juga tidak bisa keluar. Robin menjaga pintu masuk gua bersama 4 pria berjubah emas hitam. Efron bertanya pada Dev. Dev mengerutkan kening dan melihat keruntuhan yang kosong, dia tidak bisa memikirkan cara untuk saat ini. Sekarang Robin sedang menunggu di luar dengan 4 pria berjubah emas hitam, menunggu pekerjaan. Bahkan jika Dev memaksakan serangan, dia tidak akan bisa keluar sama sekali. Anda harus tahu bahwa itu adalah kekuatan dari 4 orang suci bela diri. Sandy dan yang lainnya juga mundur. Seluruh koridor dipenuhi mayat. Mayat-mayat ini saja yang memblokir koridor. Bab 1967, berlututlah untukku. Ah! Orang-orang terus tersambar petir dan berteriak. Dev, apa kamu tidak tahu formasinya? Bisakah kamu menghancurkan formasi petir ini? Jika tidak, orang akan terus mati. Sandy menemukan Dev dan berkata, kamu pikir kamu ini siapa? Jika kamu ingin saudara Dev menghancurkan formasi, aku akan memecahkannya untukmu. Bukankah kalian semua hebat? Pergilah sendiri. Efron dengan marah berteriak pada Sandy. Kedua belah pihak sama sekali tidak berada di kubu yang sama, jadi Sandy masih berani datang dan meminta Dev mengambil tindakan. Sandy sangat marah sehingga dia hanya bisa menjadi pucat karena marah, tetapi dia tidak berani berbicara. Dia akhirnya mengetahui bahwa mereka terjebak di sini, dan satu-satunya yang bisa keluar sekarang adalah Dev. Karena hanya Dev yang mengetahui formasi tersebut, selama dia menemukan mata formasi tersebut, formasi petir tersebut akan hancur. Tuan Dev, tolong selamatkan kami. Ya, selamatkan kami. Saat ini, seseorang berlari dan berlutut di depan Dev. Tidak ada yang ingin mati, dan tidak ada yang mau mati, tetapi melihat cahaya biru yang terus berkedip dan guntur yang melanda kapan saja, bayangan kematian tetap ada di hati setiap orang. Segera, orang-orang terus berlutut di depan Dev, bahkan keluarga yang telah membentuk aliansi dengan Sandy, tidak lagi peduli apakah mereka membentuk aliansi atau tidak, berlutut satu demi satu. Ada 4 orang suci bela diri yang menjaga di luar, dan susunan petir di dalam terus membombardir mereka. Jika tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka, maka mereka semua akan mati di sini. Dev memandang orang-orang yang berlutut, sedikit mengernyit, dan dengan cepat mengarahkan pandangannya ke Marham. Ketika Marham melihat Dev menatapnya, dia sedikit gemetar dan buru-buru menundukkan kepalanya, bahkan tidak berani menatap Dev. Biarkan dia berlutut dan memohon padaku, dan aku akan menemukan cara untuk membantumu memecahkan susunan petir. Dev menunjuk ke arah Marham dan berkata. Semua orang memandang Marham, dan sekarang Marham menjadi fokus semua orang. Dev, kamu ingin aku berlutut untukmu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan berlutut. Marham mengertakkan gigi dan meraung. Sebagai putra tertua dari keluarga Santosois, bagaimana dia bisa berlutut di hadapan orang lain, dan dia memiliki dendam terhadap Dev, jadi semakin mustahil baginya untuk berlutut di hadapan Dev. Marham, berlutut saja, apakah kamu ingin melihat kami mati? Itu saja, berlutut saja. Kamu tidak terlalu mampu, tetapi kamu memiliki temperamen yang buruk. Jika kamu tidak memprovokasi Tuan Dev berulang kali, mungkin dia akan menyelamatkan kita. Berlutut, cepat berlutut. Semua orang membicarakan Marham dan meminta Marham untuk berlutut. Belum lagi betapa jeleknya wajah Marham saat ini, seluruh tubuhnya gemetar, diam, aku tidak akan berlutut sampai aku mati. Marham bertekad untuk tidak menjadi mahal lagi, bahkan jika dia mengikuti semua orang sebagai musuhnya. Berlututlah untuknya. Saat ini, Sandy di samping perlahan berkata. Marham tertegun dan berkata dengan ekspresi yang sangat jelek, saudara ke-9, kamu. Aku memintamu berlutut untuknya, tidak bisakah kamu mendengarku? Wajah Sandy menjadi dingin, dan niat membunuh muncul di tubuhnya. Seperti kata pepatah, satu hal akan menjatuhkan hal lain. Marham yang semula bertekad untuk tidak berlutut sampai mati, melihat Sandy menjadi marah, dan akhirnya perlahan menekuk kakinya dan berlutut di depan Dev. Dev, sekarang Marham berlutut untukmu, bisakah kamu menghancurkan susunan petir ini? Sandy bertanya pada Dev. Tidak masalah, kalian semua menjauhlah dari altar itu.
Dev berkata dengan tenang. Ketika Dev mengatakan ini, semua orang bergegas ke tepi untuk melihat bagaimana Dev menerobos formasi guntur. Tuan Kenari, tolong bantu saya. Dev berkata pada Kenari. Dev, bagaimana kamu ingin menghancurkan formasi? Formasi guntur surgawi ini bukanlah formasi sihir biasa, dan tidak mudah untuk dihancurkan. Kenari mengingatkan Dev. Aku tahu, aku sama sekali tidak berniat menghancurkan formasi petir. Dev tersenyum ringan. Babak 1968, menghasut guntur. Kamu tidak berencana untuk menghancurkan formasi. Kenari terkejut, kamu tidak berencana untuk menghancurkan formasi, dan kamu masih berjanji kepada orang-orang itu apa yang harus dilakukan. Anda. Jika orang-orang ini bersatu untuk menghadapi Dev sendiri, saya khawatir Dev juga akan kesulitan menghadapinya. Saya tidak berencana untuk menghancurkan formasi, tapi kita bisa menemukan cara untuk mengarahkan guntur ke suatu tempat. Dengan cara ini, selama kita tidak pergi ke tempat itu, tidak ada yang akan terkena guntur lagi. Dev menjelaskan. Mendengar ini, Kenari langsung mengerti, mengangguk dan berkata, ini ide yang bagus, tapi kemana Anda berencana untuk memimpin guntur hari itu? Pernahkah kamu melihat altarnya? Ayo kita pimpin guntur ke sana. Bagaimanapun, itu adalah tempat tertinggi di seluruh reruntuhan. Dev menunjuk ke altar dan berkata, baiklah, lalu bagaimana rencanamu untuk merayunya? Kenari bertanya. Ikuti saja aku. Dev membawa Kenari ke altar. Saya melihat Dev berdiri di tengah altar, lalu berkata kepada Kenari, Tuan Kenari, dengan saya sebagai pusatnya, Anda dapat menggunakan mantra untuk menarik guntur. Dev, apakah kamu gila? Apakah kamu berencana membombardir dirimu dengan guntur? Kata Kenari dengan ekspresi terkejut. Tanpa perantara, tidak ada cara untuk mengarahkan guntur ke satu tempat. Saat guntur berkumpul di sini dan membombardir saya akan mencari kesempatan untuk pergi, dan guntur akan terus membombardir saya di satu tempat hari itu. Saya sudah melihatnya. Meskipun guntur dari formasi guntur ini sangat kuat, itu masih jauh dari kesengsaraan guntur ketika saya menerobos. Itu tidak akan menyakiti saya sama sekali. Dev berkata dengan percaya diri. Dev, tolong pikirkanlah, ini bukan lelucon. Kenari mengingatkan lagi. Jangan khawatir, mulailah mengambil tindakan. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengeluarkan pedang pembunuh naga dan mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya, untuk menarik guntur dari langit. Melihat ini, Kenari hanya bisa mengeluarkan beberapa jimat, menggumamkan sesuatu di mulutnya, dan tiba-tiba melemparkan jimat itu ke udara. Beberapa jimat mulai berputar di udara, dan kilatan petir biru di sekitar mereka mulai menyatu menuju kepala Dev seolah-olah mereka tertarik oleh sesuatu. Semua orang melihat pemandangan di depan mereka dengan heran, dengan mulut terbuka lebar. Lalu apa yang akan dilakukan Dev? Apakah dia harus menahan serangan petir hari itu? Apakah Dev gila? Itu luar biasa, kami sebenarnya memiliki Master Jimat di sini. Semua orang membicarakannya, tapi Sandi memandang Dev dengan serius. Tuan, orang ini ingin membuat guntur menyambar. Apakah dia gila? Seorang pengikut di samping Kal bertanya dengan suara rendah. Kal menyipitkan matanya sedikit dan berkata perlahan, menurutku dia tidak gila. Tubuh orang ini sangat kuat. Menurutku dia yakin bisa menahan serangan petir hari itu. Kal telah menyembunyikan kekuatannya dan berdiri di tengah kerumunan, dia tidak ingin memperlihatkan dirinya sampai saat-saat terakhir. Ayah, Dev gila, apa yang akan dia lakukan? Bukankah dia sedang mencari kematian? Ketika Mia melihat bahwa Dev sebenarnya mencoba memicu guntur untuk membombardirnya, dia langsung tidak setuju dan ingin bergegas dan menarik Dev ke bawah. Dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Dev. Jika Dev mengalami kecelakaan, dia tidak akan tahu bagaimana cara bertahan hidup. Jangan bergerak, Tuan Dev pasti punya rencananya sendiri, dan tidak akan terjadi apa-apa. Waskita melangkah maju dan meraih Mia dan berkata, Mia, jangan khawatir, Tuan Dev akan baik-baik saja. Diki juga sangat percaya pada Dev saat ini. Gemuruh. Pada saat ini, Tianlei telah dibawa ke atas kepala Dev, dan kilatan cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya terlihat terus-menerus melintas. Klik. Tiba-tiba, petir menyambar dari langit, dan tubuh Dev mulai bersinar dengan cahaya biru, dan seluruh tubuhnya langsung terkena. Dev mengertakkan gigi dan menahan kekuatan guntur hari itu. Bab 1969, Rahasia Altar. Setelah sambaran petir, Dev tidak bergerak sama sekali, masih memegang pedang pembunuh naga di tangannya.
Melihat pemandangan ini, banyak orang yang kaget. Kalian pasti tahu kalau kekuatan petir ini sangat mengerikan, banyak orang yang terkena, dan mereka terluka parah meski tidak mati. Tapi Dev tiba-tiba dipukul dan tidak terjadi apa-apa, tubuhnya terlalu kuat. Gemuruh. Hanya dalam beberapa detik, guntur lain terjadi. Kali ini, kekuatan guntur semakin besar dan kuat, Dev merasa organ dalamnya berjatuhan. Dev, sudah hampir waktunya, minggir. Kenari berteriak pada Dev. Dev telah menahan guntur 2 kali, jika dia tinggal di sini lebih lama lagi, dia akan benar-benar terluka. Anda harus tahu bahwa kekuatan guntur semakin kuat setiap saat. Namun, Dev tidak bergerak, dia berencana untuk menahan kekuatan guntur lagi dan mencari kesempatan untuk pergi. Boom! Guntur ketiga terjadi. Kali ini kekuatan guntur lebih kuat dari gabungan 2 kekuatan sebelumnya, Dev merasakan kakinya tertekuk dan dia hampir tidak bisa berdiri. Tapi ketika Dev merasa sedikit tak tertahankan, dia tiba-tiba merasakan aura aneh memancar dari altar di kakinya. Nafas seperti ini sangat aneh, mengikuti kaki Dev dan perlahan memasuki tubuh Dev, membuat Dev langsung merasa rileks. Dev terkejut dan melihat ke arah altar di kakinya, itu hanya tumpukan batu pecah, dan tidak ada lingkaran sihir di atas batu tersebut. Tapi dari mana datangnya nafas itu? Tepat ketika Dev tampak bingung dan tidak dapat memahaminya, Kenari tiba-tiba melompat dan mendorong Dev dari altar. Saat Kenari mendorong Dev dari altar, sambaran petir kembali menyambar, tapi kali ini menghantam langsung ke altar, membuat batu beterbangan kemana-mana. Dev, kamu bodoh, kenapa kamu tidak bergerak? Jika kamu dipukul lagi kali ini, kamu pasti akan terluka. Kenari memarahi Dev. Setelah melihat ini, Mia bergegas mendekat, memeluk Dev erat-erat, dan berkata dengan wajah cemas, Dev, kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Saat ini, Dev masih memikirkan asal-muasal nafas itu, dia tetap tidak bergerak, bahkan tidak berkedip. Melihat ini, Mia segera bertanya kepada Kenari, Tuan Kenari, apa yang terjadi dengan Dev? Mungkinkah dia terpana oleh guntur itu? Kenari melambaikan tangannya di depan Dev, tapi Dev masih tertegun. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar tertipu. Melihat Dev seperti ini, Kenari kehilangan akal sejenak. Mia memeluk Dev dan menangis. Pada saat ini, Sandy dan yang lainnya juga berkumpul. Marham melihat guntur biru dan kilat yang menyambar di atas kepalanya, dan berteriak dengan marah, Dev, kamu pembohong, kamu masih membuatku berlutut, hari ini bukan. Hancurkan susunan guntur. Dev sepertinya tidak mendengar teriakan Marham, sementara Kenari memelototi Marham dan berkata, tutup mulutmu, sekarang guntur dibawa ke suatu tempat oleh Dev hari itu, tidak akan ada pemboman guntur di tempat lain. Petik 2. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk mengalihkan perhatian guntur, kenapa kamu berteriak? Omelan Kenari membuat Marham terdiam. Semua orang memang melihat bahwa guntur terus membombardir altar hari itu, sementara tempat lain menjadi aman. Tidak ada ancaman dari formasi petir, tapi bagaimana kita keluar dari sini? Melihat bahwa tidak ada ancaman dari barisan petir, Sandy mulai berpikir tentang bagaimana cara pergi lagi. Robin dan 4 orang suci bela diri sedang berjaga di luar, dan mereka tidak bisa bergegas keluar apapun yang terjadi. Saya tahu. Tiba-tiba, Dev bergumam pada dirinya sendiri, pasti ada rahasia di bawah altar, pasti ada. Dengan mengatakan itu, Dev bergegas menuju altar. Babak 1970, di ambang kehancuran. Tetapi ketika Dev bergegas ke altar, tiba-tiba terdengar suara keras dan guntur melanda. Sebuah kekuatan besar langsung mengangkat Dev menjauh. Guntur ini tampaknya lebih kuat dari sebelumnya, dan banyak orang di sekitarnya tidak dapat menahan kekuatan yang tersebar dan mundur satu demi satu. Ketika Dev berhenti, dia terkejut saat mengetahui bahwa altar di depannya mulai runtuh sedikit demi sedikit. Batu itu retak, memperlihatkan versi miniatur altar yang benar-benar hitam. Semua orang melihatnya dengan heran, tidak ada yang tahu dari bahan apa altar ini dibuat. Bus. Tiba-tiba, altar mulai mengeluarkan suara mendengung. Semua orang merasa pusing dan segera menutup telinga mereka. Dan di tengah suara ini, susunan petir runtuh dan menghilang dalam sekejap. Setelah bunyi tersebut, seberkas cahaya keluar dari altar, dan cahaya tersebut menembus seluruh bukit dalam sekejap. Robin dan orang lain yang berjaga di luar tiba-tiba melihat seberkas cahaya melesat ke langit dari reruntuhan. Di udara, cahaya tiba-tiba menyebar, dan seluruh pulau Penglai diselimuti cahaya. Bagaimana kabarnya? Robin tampak terkejut.
Apakah memang ada harta karun di reruntuhan ini? Kata seorang pria berjubah emas hitam. Saat dia berbicara, cahaya menyelimuti seluruh pulau Penglai, seperti kabut di langit, dan kabut besar juga mulai menyelimuti pulau Penglai. Kebangkitan energi spiritual, ini adalah energi spiritual. Iblis di tubuh Robin langsung merasakan sejumlah besar energi spiritual menyebar ke sekelilingnya. Ini adalah pemulihan energi spiritual. Pasti ada harta karun yang tidak kita ketahui di reruntuhan. Buru-buru masuk. Iblis meraung. Robin juga merasakan perubahan di sekelilingnya, membawa 4 jubah emas hitam bersamanya, dan langsung menuju ke reruntuhan. Di saat yang sama, Dev dan yang lainnya di reruntuhan juga merasakan perubahan mendadak di sekitar mereka. Tuan, energi spiritual telah bangkit kembali. Energi spiritual telah bangkit kembali. Tampaknya altar adalah kunci untuk mengaktifkan pemulihan energi spiritual. Seorang pelayan di sebelah Kal berkata dengan semangat di wajahnya. Jika benda ini diperoleh oleh keluarga Santoso kita, bukankah kita dapat menciptakan tempat untuk pemulihan energi spiritual? Pelayan lain juga berkata dengan semangat. Saat ini, Kal juga sedikit gemetar karena kegembiraan. Kebangkitan energi spiritual berarti mereka dapat melepaskan diri dari belenggu alam rahasia dan penindasan hukum langit dan bumi, serta dapat dengan leluasa berjalan di alam rahasia dan dunia sekuler. Bersiaplah untuk mengambil tindakan. Kal berkata dengan lembut. Beberapa anak buahnya mengangguk dan segera bersiap untuk bertempur. Setelah Dev melihat ke arah altar, dia memahami bahwa energi spiritual Pulau Penglai dihidupkan kembali karena adanya altar di depannya. Selama altar tersebut rusak, dia dapat mengontrol pemulihan energi spiritual. Tuan Kenari, Saudara Jiang, siap mengambil tindakan. Dev juga berbisik mengikuti Kenari dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Sandi melihat ke altar yang gelap tapi kecil di depannya, dan matanya bersinar terang. Saudara ke-9. Marham berteriak kepada Sandi dengan penuh semangat. Beritahu semua orang untuk bersiap mengambil tindakan. Sandi juga memesan dengan penuh semangat. Melihat bahwa semua kekuatan di dunia rahasia akan segera pecah. Tetapi saat ini, Robin masuk bersama 4 pria berjubah emas hitam. Orang-orang ini seperti serigala memasuki kawanan domba. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Mereka memotong jalan berdarah di depan mereka dalam sekejap. Robin melihat ke altar yang gelap dan bersinar, matanya dipenuhi kegembiraan. Ketika Sandi melihat Robin masuk bersama 4 pria berjubah emas hitam, wajahnya menjadi sangat jelek. Dev juga mengerutkan kening. Jika dia hanya berurusan dengan Sandi dan yang lainnya, Dev akan tetap percaya diri, tetapi sekarang Robin telah menyerbu masuk dengan 4 pria berjubah emas hitam, dia berpikir untuk menghancurkan altar, yang hampir mustahil. Bersambung.